Acara akan segera dimulai. Dipersilakan untuk para kandidat dipersilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, sebelum debat kita mulai, di sini izinkan saya perkenalkan para paslon terlebih dahulu. Untuk paslon 1, Kak Asrul Hidayat dan Kak Irana Fida. Betul. Untuk paslon 2, Kak Ahmad dan Kak Ana Fauzia. Betul. Baik, paslon menang. Selanjutnya di sini saya akan membacakan peraturan dan tata cara debat. Tata tertib debat. 1. Paslon dilarang menggunakan kalimat sara dalam menyampaikan argumen. 2. Dilarang menggunakan kekerasan atau memojokkan paslon lain saat menyampaikan argumen. 3. Kandidat dilarang melakukan keributan, provokasi, dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun. Keempat, selama debat berlangsung, kandidat dilarang menggunakan alat komunikasi. 5. Kandidat tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 6. Kandidat dilarang melakukan kekerasan verbal. 7. Apabila kandidat melanggar tata tertib mengakibatkan pengurangan skor. Tata cara debat. 1. Untuk setiap paslon Prisma 2 Prisma akan memilih 5 pertanyaan secara acak. Pertanyaan telah disediakan oleh panitia KPUM yang diambil dari mahasiswa Universitas PGRI Jombang. 2. Setelah pertanyaan terpilih, maka Ketua Paslon 1 dipersilakan untuk menjawab, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Paslon 2. 3. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban setelah pertanyaan terpilih. 4. Masing-masing calon Presma akan diberikan 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah terpilih. 5. Setelah Presma menjawab pertanyaan, maka masing-masing Tuan Presma diberikan waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari ketua. Keenam, masing-masing paslon diberikan 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon lain. Baik, bisa dipahami? Baik, kita buka acara debat pemilihan Prisma dan 2 Prisma. Untuk paslon 1 dipersilakan untuk memilih 1 pertanyaan. Pertanyaan nomor 3. Baik, pertanyaan nomor 3. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan, bagaimana Anda akan mengatasi konflik internal yang mungkin timbul di organisasi?
Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk Ketua Paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum saya menjawab tentang bagaimana cara mengatasi konflik internal yang akan timbul, yang mungkin timbul di organisasi, perlu digarisbawahi tentang konflik internal. Kita harus paham dulu konflik internal. Konflik internal itu suatu yang pasti ada di dalam sebuah organisasi. Ketika organisasi itu sehat, maka konflik itu pasti ada. Artinya apa? Konflik internal ini tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir, teman-teman. Nah, caranya untuk meminimalisir sebuah konflik internal itu adalah ketika ada dua orang dalam organisasi, kita contohkan saja di kehidupan nyata atau realnya yang berselisih, itu kita tidak usah membahas di grup, kita tidak usah membiarkan terlalu lama-lama. Kita hubungi saja keduanya, disuruh ketemu, kita berdiskusi bersama. Di sini fungsi ketua itu satu, sebagai penengah. Tidak boleh ada satu, tidak boleh sedikit pun ketua itu menyalahkan. Konflik internal. Nanti kalau beda lagi dengan konflik ormawa, di situ lagi juga harus ada komunikasi. Kunci dari konflik internal, konflik apapun itu, permasalahan dalam organisasi adalah komunikasi. Dan cara utama, cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan konflik itu, komunikasi yang bertemu secara langsung, berdiskusi, duduk bersama, menyampaikan pikirannya, dan kita cari jalan tengahnya di situ. Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Ketua Paslon 1. Berikutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam organisasi pastinya akan ada sebuah konflik, yang dimana konflik tersebut adalah konflik internal atau konflik anggota. Jadi kita diharapkan dengan berbagai pola pikir yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi untuk menyelesaikan konflik internal sendiri. Kita seharusnya memiliki komunikasi yang baik terhadap si pemilik konflik tersebut, entah itu pemilik konflik dengan anggota lain atau dengan kita sendiri. Jadi kita diharuskan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sesama anggota. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 2. Berikutnya dipersilakan untuk Wakil Paslon 1 memperkuat jawaban dari Ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi, saya akan memperkuat pernyataan dari calon ketua saya. Jika dalam duduk bersama tadi kita tidak menemukan solusi ataupun solusi dari masalah tersebut, kita bisa meminta bantuan dari dosen pembimbing yang mungkin lebih bijak dalam mengatasi masalah yang ada. Setelah itu, setelah meminta bantuan dari dosen, pasti akan ada jalan keluar karena dosen pasti akan memberikan solusi yang terbaik tanpa memihak salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wakil Paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Wakil Paslon 2 memperkuat jawaban dari Ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Cek. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkuat partner saya yang mana memang benar dalam mengatasi konflik internal yang mungkin timbul di organisasi itu dengan cara kita melalui komunikasi yang baik antar sesama dulu. Kita komunikasi bersama. Kita nggak akan bisa selesai konflik itu kalau kita tidak bisa komunikasi. Bukan komunikasi secara bersama, tidak. Kita sama orang yang mempunyai konflik tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Wakil Paslon 2. Selanjutnya, masing-masing paslon diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen. Untuk yang selanjutnya, Paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik. Memang dalam suatu untuk menyelesaikan konflik internal ini adalah komunikasi.
dan sudah ditemukan bahwa komunikasi ini yang paling utama itu kita secara langsung bertemu dengan kedua yang bermasalah itu. Nah, ketika kita sudah mempertemukan keduanya, peran ketua ketika sudah mempertemukan ini sebagai apa? Dan seumpama kita langsung contoh realnya saja, ketika ada entah masalah internal, masalah pribadi dibawa ke sebuah itu sehingga mengganggu job desk dari sebuah kegiatan, maka apa yang harus dilakukan ketua untuk menyelesaikan hal itu? Sekian itu jawaban saya. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Untuk peran ketua sendiri yaitu sebagai penengah dari pemilik konflik tersebut. Ketika pemilik konflik tersebut sudah dipertemukan, dihadapkan, kita sebagai penengah, kita memberikan jalan solusi atau solusi terbaik kita. Entah itu ketika konfliknya mengenai individu atau internal dari organisasi, kita bisa memberikan solusi yang terbaik dari kita sendiri. Sekian. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, ada sanggahan kami waktu 2 menit, waktu dimulai dari sekarang. Solusi, ada satu kata yang saya garis bawahi, solusi terbaik menurut kita. Menurut kita ini siapa? Maksudnya dalam arti yang signifikan, menurut yang punya masalah atau menurut ketua atau menurut semua atau menurut kegiatan tersebut, seperti itu. Terus sudah, itu mungkin cukup itu dulu. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Menurut kita itu yang dimaksud adalah kita yang berada di dalam lingkup konflik tersebut. Nah, kita cari jalan tengahnya. Kita pasti memiliki pendapat sendiri sebagai penengah ya. Pendapat kita pasti didengarkan oleh pemilik dua konflik tersebut. Nah, si satu ini berpendapat bahwasanya begini, dan si A, si B ini berpendapat bahwasanya begini. Dan kita memberikan solusi kita. Setelah solusi kita dirasa cukup dengan kedua pemilik konflik tersebut, kita akan menemukan jalan keluar yang baik. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada paslon 2 untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon 1. 2 menit waktu dimulai dari sekarang. Jadi ketika kita melakukan sebuah komunikasi dengan pemilik konflik tadi ya Mas ya, kan ada memanggil dosen pembina atau pembimbing kita ya. Ketika si dosen pembina ini tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, soalnya contoh dari pembina Ormawa itu bahkan kebanyakan dosen pembina itu tidak bisa memberikan solusi juga. Bagaimana cara kita untuk menindaklanjuti pembina tersebut? Entah itu kita teruskan dengan pembina itu dengan si pemilik konflik atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Yang pertama, dosen pembina itu adalah opsi terakhir dari jawaban kami. Dari yang pertama itu kita duduk bersama. Ketika duduk bersama ini tidak bisa, maka dosen pembina itu hanya sebagai istilahnya referensi atau saran saja, tidak bisa memutuskan secara paten. Yang bisa memutuskan adalah forum, yang bisa memutuskan adalah semuanya. Ketika dua orang duduk sama-sama kaku, sama-sama kekeh, ketika ketua sudah tidak bisa mengatasi, maka di situ kita minta saran ke dosen pembina. Ketika dosen pembina pun sarannya juga kita godok bareng-bareng dengan teman-teman, dengan seluruh anggota. Ketika dirasa saran itu bisa menjawab dari keduanya, tidak ada yang dirugikan, maka kita akan memakai. Kalau meskipun itu punya dosen pembina, tapi sarannya nggak masuk atau nggak relevan dengan apa yang
terjadi di lapangan karena dosen pembina juga tidak melakukan terjun di lapangan, maka kita akan tetap dengan keputusan forum bersama. Dengan catatan, dengan dasar awal sebelum kita forum, sebelum kita mulai penengah itu, kita harus landasi dulu. Kita bukan cari salah, bukan cari benar. Kalau kita ini cari jalan tengah, seperti itu. Kalau tidak dilandasi seperti itu, maka dua orang yang kaku ini saya yakin tidak akan bisa diaturkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi ya. Baik, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi yang saya tanyakan ini perihal dosen pembina kita. Jadi di lingkup Ormawa, kebanyakan pembina itu tidak tahu lapangan kita ya. Cuma ketika pembina itu seharusnya menjadi pembimbing kita, mereka itu kebanyakan bilang nggak mau tahu. Yang penting tanda tangan aja gitu. Bagaimana cara kita menemui dosen tersebut dan bagaimana cara kita untuk mengatasi solusi konflik internal tersebut dengan menggunakan dosen pembina. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya kami beri waktu 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Ini agak dua masalah yang bercabang. Jadi yang pertama ini masalah internal, yang kedua tentang persetujuan dosen pembina tentang sebuah tanda tangan tadi. Gitu. Jadi kalau permasalahan dosen pembina tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa dosen pembina ini hanya memberi satu saran, memberi suatu masukan yang tidak wajib dipakai. Nah, kalau seumpama dosen pembina membuat suatu regulasi, membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kita, atau membuat suatu kesepakatan yang tidak sesuai dengan kita, maka tugas saya sebagai ketua di sini saya yang pertama memberikan informasi dulu. Mahasiswa itu seperti ini. Ketika di situ sudah saya berikan informasi dan dosennya masih seperti itu, maka kita berhak menentang dengan argumen, dengan alasan yang jelas, dengan dasar-dasar dan bukti-bukti yang jelas. Jadi kita dosen juga tidak boleh, dosen pembina juga tidak boleh serta-merta menentukan A. Tapi kita lihat dulu A ini bisa apa tidak, bisa dilaksanakan apa tidak di suatu organisasi itu. Kalau mengenai masalah tadi dosen pembina hanya sebagai saran. Yang kedua, kalau mengenai suatu regulasi tadi, dosen pembina itu juga tidak bisa serta-merta seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Siap saya. Baik. Baik, karena sanggahan sudah terjawab, maka pertanyaan pertama kami akan sudah terjawab. Berikutnya, dipersilakan untuk paslon 2 memilih satu pertanyaan di atas. Pertanyaan 1. Baik, pertanyaan nomor 1. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan, bagaimana nanti jika Anda jadi presma wapresma dalam memberikan contoh bersikap dan bertingkah laku serta bertutur kata dalam bersosialisasi dengan teman sejawat dan pimpinan, serta bagaimana nanti Anda meningkatkan kemampuan soft skillmu dan soft skill apa yang paling penting dalam menggapai kesuksesan, menurut Anda dalam menggapai kesuksesan. Baik, waktu sudah habis. Dipersilakan untuk ketua paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. 2 menit waktu dimulai dari sekarang.
Jadi sebagai presma kita diharuskan memiliki sikap dan tingkah laku yang baik agar dicontoh oleh mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Sebagai presma dan presma kita juga diharuskan atau dituntut memiliki budi pekerti dan pikiran yang jernih. Jadi untuk usaha bersosialisasi dengan teman sejawat dan pimpinan serta bagaimana nanti kita akan menjalankan dengan baik insya Allah, karena mungkin nanti kita juga akan memperbaiki sikap kita masing-masing ya sebagai presma. Dan soft skill yang paling penting menurut dalam menggapai kesuksesan adalah dari budi pekerti tersebut. Kita harus memiliki budi pekerti yang baik agar bisa menggapai kesuksesan. Dan karena sekian. Baik, terima kasih jawaban dari Ketua Paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, bagaimana nanti jika memberikan contoh sikap berakhlak serta berperilaku yang baik? Oke, jadi ketika menjadi presma dan wapresma tentunya harus dan wajib ini mencerminkan seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang pertama ya tentunya tidak sombong ya. Jadi pemimpin itu harus memandang teman-temannya itu sama seperti dia. Jadi tidak sombong. Terus yang kedua, soft skill, kemampuan. Kemampuannya seperti apa? Sebelum kita menginjak kemampuan teman-teman, kita harus punya modal satu, keberanian. Karena dengan keberanian teman-teman, kalian bisa menerjang apapun. Ketika kalian ingin public speaking bagus, maka kalian harus punya keberanian. Ketika kalian ingin membuat suatu produk yang bagus, maka kalian harus punya keberanian untuk melangkah. Jadi apapun soft skillnya, kalian harus tanamkan di diri kalian. Keberanian itu nomor satu. Salah benar itu biasa, tapi yang penting itu mencoba dan pengalamannya. Seperti itu. Jadi sebelum soft skill, kalian harus punya keberanian terlebih dahulu. Kalau bertutur kata dan bertingkah laku itu sudah harus ya pada umumnya seperti itu. Kita harus bertutur kata yang baik, menjadi seorang ketua yang baik. Tapi yang saya tekankan di sini untuk menunjang soft skill, keberanian dalam diri kalian sendiri. Karena saya sudah melakukan observasi di teman-teman, tidak ada keberanian. Bahkan keberanian untuk bermimpi pun tidak ada. Itu sangat mengerikan. Oke. Terima kasih. Sekian dan saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 1. Selanjutnya, untuk masing-masing wapresma, kami beri waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari Ketua. Dimulai dari wapresma Paslon 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya mau menambahkan, kan di sini pertanyaannya berikan contoh bersikap dan bertingkah laku serta bertutur kata biar mana meningkatkan kemampuan soft skill dan soft skill. Nah, menurutnya tambahannya itu kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik agar soft skill kita itu juga mengikuti. Kalau semisal dari 3 sikap, perilaku dan tutur kata kita itu ada satunya, otomatis soft skill kita juga akan ada penurunan atau kurang stabil dalam menerapkan soft skill tersebut. Terima kasih untuk wapresma Paslon 2. Selanjutnya, untuk wapresma Paslon 1, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menambahkan pernyataan dari partner saya. Contoh bersikap dan bertingkah laku serta bertutur kata dalam bersosialisasi dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat berarti kita dengan teman-teman sekelas, teman-teman satu angkatan itu pastinya ya seperti biasa harus selalu baik, selalu supportive sama teman seperti itu. Lalu kepada pimpinan kita harus sopan ya, karena kepada orang yang kedua kesopanan itu nomor 1. Soft skill yang paling penting menurut dalam menggapai kesuksesan, berpikir kritis. Dengan berpikir kritis
Dengan begitu, kita akan mudah menggapai kesuksesan yang kita inginkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Berikutnya, masing-masing paslon diberikan 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon lain. Baik, untuk yang pertama, dipersilakan untuk paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, di sini saya mau mempertanyakan tadi kan berbicara tentang berpikir kritis, ya. Nah, itu seperti apa? Paslon 1. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan. 2 menit waktu dimulai dari sekarang. Berpikir kritis, di sini kita dalam menghadapi masalah, kita mampu memecahkan masalah tersebut. Kita mampu mencari solusi-solusi terbaik yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan dalam mencari solusi-solusi itu, kita bisa melandasi dengan diskusi dengan banyak orang, dan dengan berdiskusi kita akan mendapatkan satu solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Baik. Terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah jawaban bisa diterima? Apakah hanya dengan berpikir kritis kita bisa memecahkan Baik, masalah? apakah jawaban bisa diterima? Siap tidak? Baik, kami beri waktu 2 menit untuk menyanggah. 2 menit dimulai dari sekarang. Apakah hanya dengan berpikir kritis pemecahan masalah dapat ditemukan, atau bisa dengan cara lain? Apakah misalnya berpikir kritis itu bisa menggapai sebuah kesuksesan juga? Baik. Terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya kami beri waktu 2 menit untuk paslon 1 menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Apakah hanya berpikir kritis saja itu untuk menyelesaikan masalah dan menggapai kesuksesan? Itu adalah salah satu sarana, salah satu cara teman-teman berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis ini kita akan hidup dalam artian ini pola pikir kita dapat tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi berpikir kritis bisa menggapai kesuksesan dulu, ya jelas. Filsuf itu berpikir kritis. Apakah filsuf enggak sukses? Tapi ya sukses. Jadi berpikir kritis itu sangat-sangat bisa menggapai kesuksesan. Tadi ada 2, keberanian dan berpikir kritis. Ketika kita punya pemikiran yang luar biasa ditambah dengan keberanian yang mumpuni, maka kita akan bisa jadi apapun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Berpikir kritis itu tidak hanya memecahkan masalah, tapi mempertimbangkan juga. Jadi berpikir kritis itu luas, mempertimbangkan suatu keputusan yang akan dibuat atau dan memecahkan masalah, terus membuat suatu langkah baru. Itu perlu berpikir kritis, perlu proses-proses untuk menjadikan sebuah keputusan itu keputusan yang solutif dan keputusan yang bisa diterima oleh orang banyak. Situlah penting berpikir kritis. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 1. Selanjutnya, untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Siap, siap. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya, untuk paslon 1 diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon 2. 2 menit waktu dimulai dari sekarang. Baik, ini yang saya tanyakan ada 2. Jadi yang pertama itu disampaikan oleh calon wakil ketua bahwa soft skill dan berakhlak baik itu berhubungan. Nah, di sini hubungan dari soft skill dan berakhlak baik itu apa? Karena soft skill itu kalau yang sepengetahuan saya itu adalah sebuah
keahlian, kemampuan. Kalau berakhlak baik itu adalah budi pekerti. Ketika dihubungkan itu hubungannya seperti apa? Oke, yang pertama. Yang kedua, nah ini untuk menunjang soft skill yang baik, budi pekerti yang seperti apa pula yang harus dilakukan. Jadi kita supaya jelas, oke, aku melakukan budi pekerti ini, maka soft skill ini. Mungkin itu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2. Kami beri waktu 2 menit untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Budi pekerti yang kita sebagai pemimpin seharusnya juga memiliki tanggung jawab dalam berorganisasi. Jadi kita sebagai pemimpin juga jangan suka untuk berproses lah ini. Maksudnya seperti itu. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa-jiwa yang tegas. Dan budi pekerti adalah salah satu budi pekerti yang harus kita miliki sebagai pemimpin. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi yang dijelaskan itu budi pekerti yang salah satu contoh tegas. Nah, pertanyaan saya ini budi pekerti yang seperti apa untuk menunjang soft skill? Tadi kan katanya soft skill yang budi pekerti yang berhubungan, nah begitu, ya kan? Jadi di sini apakah tegas ini bisa menunjang soft skill yang seperti apa? Contoh tegas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, 2 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik tadi. Ya, menurut saya kan tadi ada 3 itu. Jika ada salah satu yang tidak itu tadi kan pertanyaannya berkaitan dengan itu. Bagaimana cara kita meningkatkan soft skill-nya? Budi pekerti seperti apa? Ya kan? Nah, itu kita kan harus sopan dulu sama pemimpin, pimpinan, teman-teman sejawat, dan lain sebagainya. Jadi kita di situ akan terbentuk soft skill yang baik, budi pekerti yang baik juga. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, kami beri kesempatan 1 kali lagi untuk bertanya. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaannya masih sama. Soft skill seperti apa yang ingin kalian tonjolkan atau yang ingin kalian keluarkan dari pernyataan kalian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, dipersilakan untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Soft skill itu adalah kemampuan bertanggung jawab kita dalam memimpin organisasi tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Karena kesempatan sudah habis, jadi paslon 1 bisa diterima untuk jawabannya. Baik, karena sampai sudah terjawab, maka pertanyaan nomor 2 kami anggap sudah terjawab. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk paslon 1 memilih 1 pertanyaan di atas. Pertanyaan nomor 5. Baik, pertanyaan nomor 5. Paslon akan diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan, langkah nyata apa yang Capresma maupun Cawapresma usung ketika sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden, terutama dalam menarik minat siswa-siswi di sekolah untuk masuk, terutama seluruh program studi di Universitas ITS Jogja.
Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, langkah kita ketika menjadi suatu presma dan wapresma untuk menarik siswa, artinya menarik dari pihak eksternal untuk masuk di Universitas PGRI Jombang. Oke, itu sangat berat. Oke, jadi sesuai dengan program atau misi-misi kami, yang pertama itu mendorong pengembangan sumber daya mahasiswa dalam bidang minat bakat topik. Apa hubungannya minat bakatnya mahasiswa dengan bagaimana cara kita menarik? Ketika kita sudah menyelesaikan misi yang kedua, artinya minat bakat mahasiswa ini tersalurkan, maka akan banyak sekali prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan informasi itu ketika disebarluaskan ke seluruh sekolah, seluruh lembaga-lembaga, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Setelah itu, di sini kami juga akan secara full 100% akan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di kampus ya, di kampus untuk istilahnya pokoknya memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Tujuannya satu, ketika mahasiswa ini aktif, ketika mahasiswa ini bisa progresif, ketika dia pulang di rumahnya masing-masing, dia akan menjadi orang-orang yang aktif, orang-orang yang progresif. Dan di situ, di orang tua mereka sudah ada poin plus kampus mana ini. Di situ yang akan kami bina. Dari lewat program kerja kami memberdayakan mahasiswa, mahasiswa berkualitas, maka orang-orang akan mencari tempat di mana dia belajar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. 2 menit dimulai dari sekarang. Terkait dengan pertanyaan nomor 5, menarik minat siswa-siswi di sekolah lain atau eksternal, ini menyangkut dengan misi kami yang nomor 3, menciptakan program kerja yang berbasis sesuai kebutuhan. Nah, program kerja tersebut antara lain adalah untuk menarik minat siswa-siswi dari eksternal untuk hadir di UPJB atau Universitas PGRI Jombang. Salah satunya adalah dengan mengadakan lomba-lomba atau event-event tertentu agar sekolah eksternal lain bisa melihat bahwasanya di UPJB ini loh ada event seperti ini. Berarti saya bisa berkembang di UPJB karena kan kemampuan UPJB sudah melampaui batas. Ya, dari saya. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 2. Selanjutnya, masing-masing Wapresma diberikan waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari Ketua. Yang pertama dimulai dari Wapresma Paslon 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi di sini tadi ketua saya menyatakan pernyataan untuk melakukan promosi kepada lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah. Saat ini di Universitas PGRI Jombang saat ini prestasi mahasiswa sudah cukup baik dengan adanya mahasiswa yang lolos kampus merdeka seperti kampus mengajar yang alhamdulillah cukup banyak dari kampus kita yang terterima di kampus mengajar. Lalu PMM juga pertukaran mahasiswa merdeka. Lalu PKM dan P2MW itu merupakan salah satu yang ingin kami teruskan atau ingin kami lanjutkan dan kami ingin memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk aktif ikut di dalam program ini karena program ini menjadi salah satu jembatan untuk menarik minat siswa untuk masuk ke STKIP PGRI Jombang. Universitas PGRI Jombang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wapresma Paslon 1. Selanjutnya untuk Wapresma Paslon 2
2 menit waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menguatkan partner saya yang mana tadi menjelaskan bahwa ada sosialisasi yang mana mungkin di antara kami dari paslon 1 maupun paslon 2 mempunyai organisasi di luar mengikuti, bukan menjadi ketua atau itu, tapi mengikuti. Kita bisa sosialisasi dalam kegiatan tersebut bahwa di UPJB itu ada mempunyai program-program kerja dan studi kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Terus diadakan juga program kerja yang ada di kampus yang mana nanti bisa menarik siswa-siswi yang ada di sekolah SMA, tingkat SMA, SMK dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wapresma paslon 2. Selanjutnya, masing-masing paslon diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban paslon lain. Dimulai dari paslon 1, 2 menit, waktu dimulai dari sekarang. Baik, satu pertanyaan mengenai sosialisasi. Bagaimana bisa kita bersosialisasi ketika kebanggaan mahasiswa sendiri terhadap keberadaannya di Universitas PGRI Jombang ini tidak ada. Mereka di sini masuk di sini, kebanyakan kita realistis, kebanyakan terpaksa atau tidak terima dengan di UTBK. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi atau mensosialisasikan ke masyarakat ketika mereka sudah tidak punya kebanggaan berada di sini? Mungkin ada kebanggaan, tapi sangat-sangat rendah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 1. Berikutnya untuk paslon 2 untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Yang dimaksud dengan kebanggaan itu kebanggaan yang seperti apa? Kebanggaan dari mana? Kebanggaan menjadi mahasiswa UPJB seperti itu, saya keterima di Universitas Brawijaya, bangga nih. Kalau di UPJB, saya keterima di UPJB. Kebanggaan seperti itu maksudnya. Baik, terima kasih. Waktu menjawab berjalan untuk paslon 2. Untuk bersosialisasi nanti kita akan menyodorkan beberapa visi-misi UPJB ke depannya. Seperti itu. Jadi bukan kebanggaan dulu. Seperti halnya kita memiliki atlet-atlet, kita sudah memiliki banyak atlet di UPJB. Nah nanti itu kita bisa sosialisasikan, maksudnya di UPJB memiliki banyak atlet karena ada pendidikan nasional atau program studi pendidikan nasional yang kita unggulkan sekarang. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 2. Untuk selanjutnya, paslon 1, apakah bisa diterima? Izin menyanggah. Baik, untuk menyanggah waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Apakah hanya di UPJB saja yang memiliki atlet-atlet? Semua kampus memiliki atlet-atlet. Maka daya tarik apa yang kita sosialisasikan kepada mereka? Semua kampus juga memiliki visi dan misi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, 2 menit dimulai dari sekarang. Di sini kalau saya melihat dari kampus-kampus lain, bahwasanya yang paling berkembang dalam bidang atlet atau menang lomba-lomba kejuaraan kebanyakan dari UPJB. Nah itu nanti kita sodorkan untuk sosialisasi tersebut. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Satu pertanyaan lagi. Baik, kami beri satu kesempatan lagi untuk berargumen atau menyanggah. 2 menit dimulai dari sekarang. Ketika kita berbicara dari UPJB, kebanyakan atlet dari UPJB, apakah ada data yang valid? Kemarin ada Porpro di Kabupaten Jombang. Apakah UPJB kan mengikuti kan? Ada delegasi. Apakah hanya di UPJB?
yang paling banyak? Apakah ada data yang valid ketika kita bisa punya argumen di UPJB ini rata-rata paling banyak memperoleh juara di bidang atlet-atlet? Kan banyak tuh yang lain selain UPJB. Seperti itu. Saya hanya tanya data. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Setelah dari pertanyaan tadi, kita kembali lagi ke Porprov tahun ini di Jombang ya. Kita lihat kebanyakan yang atlet itu dari siswa, bukan mahasiswa. Jadi dari sekolah, dari pembinaan klub-klub. Nah, dari pembinaan klub-klub itu kan ada namanya siswa dan mahasiswa. Tapi kan kita lihat dari universitas lain di UPJB ini masih menyumbangkan beberapa atlet, tentunya atlet atletik, ada Tessa Febriani, atlet karate, ada Alvan Diki, dan masih banyak lagi dari atlet akademik juga ada. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 2. Karena kesempatan sudah habis, untuk paslon 1 bisa diterima. Baik, untuk selanjutnya paslon 2 diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon 1. 2 menit waktu dimulai dari sekarang. Izin menyanggah. Apakah di ranah eksternal atau di ranah sekolah sekolah siswa atau sekolah-sekolah yang lain sudah mengenal arti PKM dan P2MW? Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya kami beri waktu 2 menit untuk paslon 1 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kalau dari saya justru tidak mengenal, maka kita bersosialisasi mengenalkan. Nah, kita dari tidak mengenal, maka kita harus mengenalkan. Itu seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Baik, kami beri waktu 2 menit untuk menyanggah. Waktu dimulai dari sekarang. Kembali lagi, berarti kita juga masih memerlukan sosialisasi biar mereka pihak eksternal mengetahui bahwasanya di Universitas PGRI Jombang ini ada program yang namanya PKM dan P2MW. Baik, terima kasih dari paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Yang saya garis bawahi di sini, saya tidak menghilangkan kata sosialisasi. Ya, dari jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama itu saya kembangkan dulu kebanggaan di mahasiswa. Setelah itu ayo lakukan sosialisasi. Tanpa mereka disuruh melakukan sosialisasi, ketika mereka bangga, mereka ada di sini, maka mereka akan dengan sendirinya mensosialisasikan. Jadi tidak ada kata menghilangkan kata sosialisasi. Nah, jadi kita tetap perlu sosialisasi untuk mengenalkan terlebih dahulu itu, mengenalkan PKM, mengenalkan apapun program-programnya. Tapi yang pertama itu mahasiswa itu harus bangga. Bidang garap kita itu bukan untuk mensosialisasikan. Kampus sudah ada tim sendiri untuk mensosialisasikan. Bidang garap kita itu adalah mahasiswa. Jadi yang kita lakukan adalah mahasiswa dulu. Mahasiswa harus bangga dulu ada di sini. Ketika mereka bangga di sini, maka tanpa disuruh sosialisasi pun mereka akan melakukan sendiri dengan aksi-aksi mereka di masyarakat, di rumah mereka masing-masing. Karena di sini mereka berproses secara progresif. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Baik, kami beri 1 kali kesempatan lagi untuk menyanggah. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi bagaimana cara kalian ketika mensosialisasikan PKM dan P2MW di eksternal kan berdasarkan sama dengan tadi ya. Nah, ketika PKM dan P2MW tadi sudah disosialisasikan, apakah kalian menjamin bahwasanya mereka yang masuk sini akan mendapatkan PKM dan P2MW atau program tersebut?
Baik, terima kasih untuk paslon 2. Dipersilakan untuk paslon 1 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Ketika mereka masuk di sini, tidak ada jaminan. Sama sekali tidak ada jaminan. Tapi kita bisa mengarahkan. Ketika mereka masuk di sini karena atas dasar PKM tersebut, maka larilah mereka. Ayo beri, apa produk kamu, apa keahlian kamu, yuk kami tolong. Di situ kami akan bersirkel, satu circle positif ya, untuk mewadahi potensi tersebut. Ketika mereka berani masuk di sini dengan dasar PKM, maka mereka semua akan punya keahlian. Jadi kemungkinan besar mereka juga bisa ikut PKM tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Karena kesempatan sudah habis, jadi untuk paslon 2 bisa diterima jawaban dari paslon 1. Karena kesempatan sudah habis, ya bisa aja. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 memilih 1 pertanyaan. Mohon maaf, karena pertanyaan 3 sudah terjawab sanggahan, maka pertanyaan nomor 3 kami agar sudah terjawab. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 memilih pertanyaan di atas. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, pertanyaan yang sudah terjawab, pertanyaan nomor 3, 2, dan nomor 5. Pertanyaan yang sudah terjawab 3, 1, dan 5. Baik, untuk paslon nomor 2 dipersilakan untuk memilih 1 pertanyaan. Pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2. Paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan jika ada keluhan dari Ormawa mengenai uang sisa kegiatan yang tidak dicairkan atau mengenai transparansi dana dari lembaga, dan apakah Anda bisa menjamin agar transparansi pendanaan dari lembaga itu bisa diterapkan? Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk ketua paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini kami akan mencoba untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak lembaga untuk mengenai transparansi dana dari lembaga, dan untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk memperjuangkan apa yang dimiliki oleh Ormawa. Karena kan kami sendiri dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari ketua paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk ketua paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Sebelum kita menanyakan atau menanyakan mengenai transparansi dana ke pihak lembaga, maka kita harus telaah dulu, kita harus evaluasi dulu, kita harus
harus mengerti dulu apa masalahnya, kenapa kok tidak bisa cair. Kita sebagai penyalur, kita juga harus fair. Kita harus melihat dua sisi, di sisi ormawa dan di sisi masyarakat. Kita tidak boleh terlalu pro keduanya, tidak. Jadi kita harus telah dulu, kalau memang ini benar-benar butuh ditanyakan dan ada hal-hal yang memang kurang jelas di sini, maka kita dengan berani, 100% berani akan menanyakan transparansi tersebut di lembaga. Ketika dari ormawanya sendiri yang bermasalah, maka kita akan mengevaluasi bersama-sama supaya tidak timbul kejadian seperti ini di lain waktu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Paslon 1. Selanjutnya, masing-masing wapres diberikan waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari Ketua. Baik, dimulai dari Wapres Paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Tadi dari Paslon 2, partner saya menyatakan bahwa kita bisa berdiskusi kepada lembaga dan memperjuangkan hak-hak ormawa tersebut. Jadi kita sebelum ini mengenai uang sisa, sebelum kita membuat kegiatan, otomatis kita mempunyai program kerja, dan program kerja itu sudah terlampirkan di setiap ormawa sudah punya. Nah, itu dijadikan satu, biasanya dijadikan satu di web tersebut. Nanti kita naikkan ke kemahasiswaan, kita rundingkan, kita mencari solusi bagaimana uang itu bisa cair. Dan saat kita ingin mencairkan uang itu, kita harus melalui administrasi. Bagaimana cara administrasi itu dengan baik? Jika administrasi aja salah, otomatis ya tidak bisa cair. Segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wapres Paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk Wapres Paslon 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, seperti yang dinyatakan oleh calon ketua saya, bahwa kita harus mencari kejelasan sebab kenapa uang sisa itu tidak cair. Jika dari pihak ormawanya sendiri ada kesalahan dalam menyusun data-data tadi, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Setelah mengetahui penyebab tersebut, baru kita diskusikan kepada lembaga. Terima kasih. Terima kasih untuk Paslon 1. Selanjutnya, masing-masing paslon diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban paslon lain. Dimulai dari Paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Ini kembali lagi ke data-data administrasi mahasiswa tadi. Ketika kita sudah menemukan data-data atau kita sudah mendapatkan hasil dari bahwasanya ormawa tersebut tidak bisa mencairkan dana dikarenakan problem-problem ini, dan apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih untuk Paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk Paslon 1 menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari sekarang. Seperti jawaban saya tadi, ketika ada suatu syarat administrasi atau apapun yang belum terpenuhi dan itu yang membuat uang ini tidak bisa turun, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dulu. Ketika syarat-syarat tersebut dipenuhi dengan sesuai prosedur, kita hanya memfasilitasi, oke, prosedur seperti ini, kamu salah di sini, oke, benarkan. Maka di situ nanti ketika sudah benar, maka kita mengajukan. Seperti itu. Jadi ketika ada, kita ini di tengah-tengah, ketika salah di ormawa, ya kita mengevaluasi apa kesalahannya dan apa yang harus dibenahi supaya uang itu bisa turun. Ketika ada sesuatu yang mengganjal di atas, maka kita juga harus berani menanyakan. Jadi kita ini jalur, kita ini jembatan antara ormawa dan lembaga. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Paslon 1.
Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Baik, kami beri waktu 2 menit untuk menyangga. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kebanyakan dari ormawa itu uangnya tidak bisa cair dikarenakan proker atau program kerja mereka itu ada yang belum terpenuhi. Ketika program kerja tersebut tidak terpenuhi dikarenakan deadline sudah kelewatan atau sudah melebihi batas, apakah kita masih bisa mentransparansi dana tersebut? Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, kami beri waktu 2 menit untuk menjawab. Oke, masalahnya sudah jelas toh. Ketika proker tidak terpenuhi, ya sudah. Kan sebelum kita melaksanakan rapat kerja, kita juga harus bisa mengira-ngira sebagai ketua. Ini berlaku bagi seluruh ketua ormawa. Kita juga harus bisa, pemimpin itu harus bisa mengambil apa ya? Mengambil, bisa memandang ke depan lah. Kira-kira program kerja sebanyak ini, anggotaku ini mampu apa tidak? Ketika anggotaku mampu, oke gas. Ketika tidak mampu, ya sudah. Ketika ini tidak bisa terjalankan, terus minta cair. Buat apa? Ya, kalau tidak bisa terjalankan ya sudah tidak bisa cair. Karena masih ada program-program yang lainnya yang harus dijalankan selama 1 periode. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban paslon 2. Baik, dipersilakan kepada paslon 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin bertanya. Jadi kami sempat dari penjelasan paslon urut 2 ini tadi langsung berdiskusi dengan mahasiswa dengan pihak lembaga tanpa melibatkan mahasiswa terlebih dahulu. Apakah hal itu bisa memecahkan masalah? Hal itu bisa memecahkan masalah yang terjadi di mahasiswa ketika kita langsung berdiskusi di atas tanpa melihat yang di bawah, apakah ini sudah benar? Apakah itu tidak seperti mencoreng nama kita sendiri ketika yang di bawah ini ternyata salah? Kita sudah perjuangkan tapi yang di bawah ini salah. Bagaimana menurut pendapat paslon 2? Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya diberi waktu 2 menit untuk paslon 2 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi sebelum kita naik ke lembaga, kita pasti mencari titik permasalahan dulu dari ormawa tersebut mengenai dana atau transparansi dana. Apakah dari pihak ormawa tersebut itu sudah benar dalam menjalankan program kerja, ataukah memang dari pihak ormawa tersebut yang mengada-ngada atau menyelewengkan dananya? Nah, nanti baru kita berdiskusi dengan lembaga, mencari solusi terbaiknya. Ketika kita sudah berdiskusi atau mendengarkan saran dari pihak lembaga, kita kembali lagi ke ormawa tersebut. Kita ajak berbicara sama-sama, kita ajak bermusyawarah agar menemukan solusi yang terbaik buat ormawa ini. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 2. Untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, karena pertanyaan nomor 4 sanggahan sudah terjawab, maka pertanyaan nomor 4 kami anggap sudah selesai. Lanjut, mohon maaf, maksudnya pertanyaan urutan keempat seperti itu.
Baik, berikutnya untuk paslon 1 memiliki pertanyaan yang terakhir. Baik, paslon diberikan waktu 1 menit untuk membaca dan merangkai jawaban yang akan dijawab oleh ketua. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan: seringkali mahasiswa tidak tahu program BEM. Bagaimana cara Anda mensosialisasikan program-program di era milenial? Baik, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk Ketua Paslon 1 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, oke teman-teman, ayo kita pikir bareng-bareng permasalahan ini. Seringkali mahasiswa tidak tahu program BEM. Bagaimana cara Anda mensosialisasikan? Sebelum saya menjawab bagaimana cara saya, maka kita telah dulu sebab ketidaktahuan. Jadi banyak sebab ketidaktahuan program BEM. Yang pertama, setiap dalam acara KPUM, setiap paslon ini punya visi misi. Nah, visi misi tersebut pasti akan mengarahkan ke program-program nanti yang akan dibuat seperti apa. Apabila pemilihannya harusnya, kalau menurut saya, betul, bukan berarti apa, debat ini harus diketahui oleh seluruh mahasiswa. Minimal dilaksanakan offline di luar ruangan. Ini salah satu. Ketika kita debat seperti ini, mahasiswa tidak ada yang tahu. Saya mungkin tahu sekarang serba digital, tapi berapa yang lihat? Bisa dilihat sekarang. Bagaimana mahasiswa tahu apa gagasan kita yang kita bawa setelah nanti jadi presma, Presma. Satu dari segi demokrasi kita. Yang kedua, cara saya. Yang pertama, saya pasti akan menggait ormawa. Kita selalu ada yang namanya forum ormawa, rapat ormawa setiap diadakan setiap entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Di situ nanti akan kita sampaikan semua program kita. Selama 1 periode kita akan merasakan ini. Setelah kita menggapai ormawa, maka separuh lebih dari mahasiswa akan tahu. Lainnya tinggal informasi dari teman-temannya, tinggal informasi dari media sosial. Jadi yang perlu dibenahi kita semuanya, ini sistem demokrasi kita, teman-teman. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Paslon 2 menjawab pertanyaan yang tertera. Waktu dimulai dari sekarang. Untuk yang pertama, kita akan mensosialisasikan program-program kerja BEM kepada seluruh ormawa terlebih dahulu, yang nantinya ormawa pasti akan memberikan arahan kepada mahasiswa atau mahasiswa yang berada di dalam ormawa tersebut untuk ke arah BEM, untuk mengetahui bahwasanya BEM UPJB itu masih aktif dan masih ada dengan program kerja yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua adalah mengaktifkan kembali sosial media BEM UPJB yang sudah lama hilang dan terpendam. Baik, terima kasih Paslon 2. Selanjutnya, masing-masing Wapresma diberikan waktu 2 menit untuk memperkuat jawaban dari Ketua. Dimulai dari Wapresma Paslon 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kita bisa melakukan promosi secara digital dan langsung kepada
melalui IG, TikTok ataupun media YouTube. Meskipun menurut saya ini kurang efektif karena bisa kita lihat pengikut dari IG ataupun TikTok kita itu sangat sedikit. Lalu yang paling efektif kita bisa melakukan promosi kepada Ormawa, langsung kepada ketua kelas setiap kelas yang ada di SDKIP, mohon maaf UPTP. Lalu sebelum mensosialisasikan harus digarisbawahi bahwa setiap program ini harus menarik sehingga mahasiswa dapat mengikuti program-program yang akan diselenggarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wapres Paslon 1. Selanjutnya untuk Wapres Paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menguatkan partner saya mana tadi sosialisasi kepada Ormawa. Dan sebelum kita ke Ormawa, kita harus diskusi dulu kepada anggota kita yang ada di organisasi BEM tersebut. Kan di organisasi BEM tersebut juga ada merupakan mahasiswa yang ada di kelas. Jadi nanti bisa sosialisasi juga di kelas masing-masing. Kita juga bisa datang dari BEM sendiri, bisa datang memasuki kelas-kelas untuk sosialisasi berkaitan dengan adanya BEM dan program kerja yang ada. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Wapres Paslon 2. Selanjutnya, masing-masing paslon diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyanggah jawaban dari paslon lain. Dimulai dari paslon 1. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, ini yang saya tertarik dimasuki ke kelas-kelas, sangat luar biasa effortnya. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan dengan jumlah anggota BEM berapa dan paham akan acara itu apakah seluruh dari anggota BEM, sedangkan kelas yang ada di UPJB ini berapa? Apakah itu bisa secara tepat dan efisien terrealisasikan seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya ya, ini kan kita itu kan di organisasi nggak cuma 1 atau 2 orang. Kita sukarela. Kalau kita ingin BEM UPJB maju, banyak peminatnya, kita juga harus dari diri kita selaku Wapresma atau Presmanya itu harus memiliki kualitas yang baik untuk membaur kepada mahasiswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, selama 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau kita bicara tentang sukarela, kita bisa melihat sekarang apakah kekuatan dari sukarela ini mampu menggerakkan semua 50% saja anggota dari BEM untuk melaksanakan sosialisasi itu. Kita pikir benar-benar apakah bisa dengan kita melihat sekarang ini, bahkan dengan bukti ini bukti Presma ini. Kita KPUM berapa kita molor? Nggak ada paslon yang ada yang mau. Ketika Presma ini tidak jadi rebutan, artinya mereka sudah berpikir Presma ini pasti berat dan tidak ada kata sukarela di sini. Kalau saya melihat dari mahasiswa anggota BEM, maka apa yang Anda lakukan ketika sukarela di anggota Anda sangat kecil seperti itu? Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 2 menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Sebelum kita bicara sukarela tadi ya,
tentunya untuk menjadi anggota BEM itu bukan hanya sekedar sukarela, tapi kita dari pihak BEM sendiri harus memberikan penguatan bahwasanya BEM itu seperti ini, atau sekedar pendoktrinan agar mereka si sukarela ini bisa mengerti jalannya BEM. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya untuk paslon 1, apakah bisa diterima? Baik, kami beri waktu 1 kali lagi untuk paslon 1 berargumen atau menyangga. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, tadi pendoktrinan. Sedangkan yang saya tahu, ini saya juga ikut organisasi. Pendoktrinan itu tidak hanya sekali, 2 kali, harus berkali-kali dan memakan waktu. Apakah dengan periode BEM 1 tahun, pendoktrinan itu bisa hanya untuk kata sukarela bisa dilaksanakan dengan efisien? Apakah ketika pendoktrinan itu selesai, baru kita men-share program kerja, kita jalan program kerja? Ketika pendoktrinan itu kita menunggu selesai pendoktrinan, waktu kita habis 1 periode. Seperti itu. Itu apakah hal seperti itu bisa diatasi? Bagaimana cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon 2 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelum pendoktrinan, kita pastinya sudah memikirkan langkah-langkah atau cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita memiliki treatment, kita harus memiliki treatment atau tahapan-tahapan tertentu agar ketika pendoktrinan itu berlangsung, kita juga bisa mengambil atau menjalankan program kerja tanpa mengurangi rasa sukarela dari anggota tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Karena kesempatan sudah habis, jadi untuk paslon 1 bisa diterima untuk jawaban dari paslon 2. Baik, selanjutnya diberi 3 kali kesempatan untuk berargumen atau menyangga jawaban dari paslon 1. Di paslon 2, waktu dimulai dari sekarang. Waktu berjalan. Jadi bagaimana cara kita untuk memasuki lingkup mahasiswa-mahasiswi ketika kita sudah menjadi anggota BEM dan menjelaskan program kerja yang kita jalankan kepada mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Baik, terima kasih paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah saya jelaskan sebelumnya di jawaban saya ini. Jadi yang pertama, kita perbaiki sistem demokrasi kita. Itu salah satu cara. Minimal setiap mahasiswa UPJB nggak 100%, 50% ikut di menyaksikan ini, kan tahu arah gagasan kita kemana nanti ketika kita memimpin, ketika kita menjadi sebuah presiden mahasiswa. Terus yang kedua, orma-orma kita berdayakan dalam artian ini bukan kita berdayakan yang seperti apa. Kita hanya memberikan informasi dan meminta mereka untuk men-share di prodi mereka masing-masing, di kelas mereka masing-masing. Otomatis informasi itu akan tersampaikan. Nah, meskipun tidak maksimal, jadi ormawa ini yang digodok dulu. Ormawa ini harus paham dulu. Baru mereka setelah ormawa ini paham akan program kita, entah itu 30% mahasiswa atau 50% mahasiswa, sisanya itu lewat media online dan sisanya itu bisa tanya ke yang paham ini. Seperti itu. Jadi langkah kita dari ormawa, setelah ormawa baru menuju ke kelas. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Baik, untuk paslon 2 menit dimulai dari sekarang. Sistem demokrasi seperti apa yang harus kita terapkan lagi? Sedangkan kita saja di lingkup mahasiswa ini aja belum mengetahui bahwasanya hari ini ada
demokrasi atau pemilihan capres cawapres Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Selain melewati sosial media, kalau sosial media kita lihat dari sisi followers saja sudah tidak ada dari seperempatnya seluruh mahasiswa Universitas PGRI Jombang. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, ketidaktahuan mahasiswa tentang informasi paslon ini karena sistem yang kurang baik. Yang pertama dari pihak penyelenggara demokrasi belum ada penjelasan mengenai, bahkan saya sampai sekarang ini kapan pemilihan belum tahu saya. Terus yang kedua, di setiap langkah-langkahnya harusnya sosialisasian itu secara menyeluruh, tidak hanya di pamflet saja. Maka surat-surat di setiap ormawa, ketua ormawa wajib diberi surat. Setelah itu disosialisasikan ke anggota-anggotanya. Mungkin itu sudah, tapi saya bilang itu karena saya belum menerima surat, belum mengetahui suratnya dari ormawa saya. Terus yang kedua, setiap langkah, setiap tahapan ini kurang maksimal karena dilaksanakan online. Sedangkan sekarang sudah tidak ada COVID. Kalau kampanye offline pasti sangat seru. Kalau debatnya offline di luar sana pasti sangat ramai. Siapa yang tidak tahu? Kalau pemilihan offline jelas semuanya tahu. Seperti itu. Jadi manfaatkan offline dan online memang sangat mudah. Tapi ya ini akibatnya mahasiswa banyak yang ketinggalan informasi. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ini bukan bermaksud menyinggung. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Karena sanggahan sudah terjawab, maka pertanyaan nomor 5, kami urutan ke-5, kami anggap sudah terjawab. Baik, karena masih tersisa waktu, di sini kami persilakan untuk teman-teman dari DPM maupun teman-teman mahasiswa dan kepada Bapak Anton untuk bertanya kepada masing-masing paslon. Apabila ada, baik untuk Bapak Anton tidak ada. Kemudian dari DPR, baik ada. Baik, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPM ingin sedikit menyampaikan terlebih dahulu di mana tugas DPM adalah mengevaluasi terkait kinerjanya dari pihak BEM. Maka dari itu kami ingin menanyakan, kan ini dari masing-masing paslon mengikuti ormawa ini. Jelasnya kan sudah tahu kemarin di LPG evaluasi dari DPM untuk BEM itu apa. Sekiranya jenengan-jenengan tidak tahu, mungkin dari pihak jenengan sendiri ada yang dirasakan. Nah, maka dari itu, dari hasil evaluasi DPM atau dari pihak paslon sendiri, dari kepengurusan BEM yang kemarin, itu dikembangkan atau diperbaiki dengan cara bagaimana dan program apa saja yang akan dikembangkan dari kepengurusan yang sebelumnya. Atau maksudnya masih ada apa tidak program dari BEM yang tahun lalu dijalankan lagi di kepengurusan 2023-2024. Selanjutnya, bagaimana caranya
BEM bisa berkolaborasi dengan DPM menurut paslon masing-masing? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari DPR bisa langsung dijawab oleh masing-masing paslon, dimulai dari paslon 1 terlebih dahulu. Baik, untuk paslon 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yakni evaluasi. Jujur kami, evaluasi ini kami masih belum tahu seperti apa evaluasinya, sehingga mungkin bisa di salah satu saja evaluasinya sehingga kami bisa menanggapi feedbacknya. Baik, izin menyampaikan. Salah satu evaluasi dari DPM terkait kepengurusan BEM yang tahun sebelumnya terkait kabinet dan juga SDM. Nah, dari kabinet-kabinet yang ada dari BEM, banyak yang tidak terlaksanakan, banyak yang tidak ada suaranya. Maksudnya kayak kinerjanya ini kurang dan ada yang menurut kami tidak sesuai dengan kebutuhan dari Ormawa. Baik. Oke, baik, terima kasih. Mengenai kabinet yang kurang maksimal. Jadi yang pertama, saya mengevaluasi dulu sebelum menjawab ke kabinet itu. Kita lihat dulu perekrutan anggota dari BEM. Kebanyakan anggota dari BEM itu direkrut dengan agak terpaksa oleh orma-ormawa. Dari situ saja sudah memunculkan suatu masalah. Ketika seseorang terpaksa masuk ke organisasi, tidak akan ada kata maksimal di situ, kecuali ada proses yang sangat bagus di dalam organisasi sehingga anak yang terpaksa, mahasiswa yang terpaksa itu bisa secara sukarela. Jadi yang saya perbaiki terlebih dahulu ketika ada problem itu, mulai dari perekrutannya. Perekrutannya harus benar-benar diseleksi, harus benar-benar tahu, dan harus benar-benar memang hal itu harus memang benar seleksi yang benar-benar, bukan hanya delegasi. Ketika kami mengetahui hal itu di delegasi, maka kami akan langsung mengembalikan ke Ormawa dan meminta ganti. Seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara berkolaborasi? Tentunya kalau di pemerintahan, BEM ini sebagai lembaga eksekutif dan DPM itu lembaga legislatif. Nah, kontribusinya adalah menyuarakan aspirasi, kolaborasinya adalah menyuarakan aspirasi. Karena adanya BEM dan DPM ini hanya itu. Kalau Ormawa itu membuat program kerja, kalau kita hanya jembatan untuk naik ke atas ke lembaga. Jadi untuk berkolaborasi bersama menyampaikan aspirasi, maka komunikasi BEM dan DPM harus bagus. Kalau saya mengetahui, sepengetahuan saya selama ini BEM dan DPM ini kurang bagus dalam berkomunikasi. Itu yang akan menjadi evaluasi saya ke depan. Maka ketika saya jadi presma, saya harus mau berkomunikasi dengan ketua DPM, harus mau bergandengan tangan. Maka di situ nanti jembatan aspirasi mahasiswa akan kuat. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 1. Untuk KDPM, apakah bisa diterima jawaban dari paslon 1? Baik, kami lanjutkan untuk paslon 2. Pak, dipersilakan. Mohon izin untuk menjawab. Seperti halnya tadi yang dari awal sudah disampaikan oleh paslon 1, bahwasanya yang pertama harus kita punya adalah dari open recruitment-nya terlebih dahulu. Kita harus mengadakan seleksi kepada peserta atau mahasiswa yang nantinya akan menjadi anggota dari BEM. Kita harus mengetahui seberapa jauh potensi atau kemampuan dari anggota tersebut.
ketika mereka dirasa kemampuannya cocok dibuat di dalam entah itu kabinet ini atau kabinet itu, kita pasti akan memilih dia. Tapi ketika kemampuan dia tidak sampai di situ, kita akan menyingkirkannya lebih dahulu. Kita akan mencari yang lebih bagus dari dia, agar kabinet serta program kerja yang kita jalankan nanti berjalan dengan maksimal. Itu yang kedua, yaitu mengenai kolaborasi antara BEM dan DPM. BEM dan DPM hanyalah sebagai penyalur aspirasi. Jadi kita harus saling komunikasi yang baik. Soalnya dari tahun ke tahun saya lihat BEM dan DPM ini rancu banget, kurang adanya kejelasan komunikasi. Seperti itu. Untuk program kerja yang tahun lalu kita lanjutkan atau tidak, itu nanti kita pertimbangkan lagi atau kita evaluasi lagi program apa saja itu. Gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon 2. Untuk kakak DPM, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Kita beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Baik, untuk selanjutnya, apakah sudah tidak ada yang bertanya kepada kedua paslon? Baik, dengan kakak. Baik, monggo kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya kepada kedua paslon sebelum ke pertanyaan, bahwa BEM sendiri adalah badan eksekutif mahasiswa yang setahu saya adalah untuk mewadahi suatu ormawa yang ada di instansi pendidikan atau kampus. Pertanyaan saya adalah, jika Anda menjadi terpilih untuk menjadi presma atau wapresma, langkah apa yang Anda lakukan untuk menjadikan BEM ini menjadi lebih baik? Apakah mengawasi kekurangan dari program kerja sebelumnya, ataukah seperti apa? Dan adakah program kerja yang harus dipertahankan agar BEM ini menjadi lebih baik ke depannya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih untuk kakak Nabil. Di sini dipersilakan untuk para paslon menjawab, dimulai dari paslon 2 terlebih dahulu untuk menjawab. Paslon 2 dipersilakan. Mohon izin jawab. Kita kembali lagi ke evaluasi saja. Dari tahun kemarin bahwasanya program kerja BEM ini saya rasa itu kurang baik. Jadi kita ambil program kerja yang baik saja dengan pertimbangan bahwasanya program kerja itu nanti akan kita maksimalkan. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari nomor 2. Untuk kakak Nabil, apakah dapat diterima jawaban dari paslon 2? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk menjawab paslon 1. Dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Sebelum kita melangkah tentang bagaimana program itu dilaksanakan dan lain-lain, maka kita harus tahu dulu informasi sebelum kita melangkah. Nah, maka yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengevaluasi program. Apakah sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa? Apakah sesuai dengan apa yang diinginkan ormawa? Tentunya langkah awal saya ketika saya jadi akan saya kumpulkan semua ormawa. Di situ kita akan tahu bagaimana keinginan ormawa selanjutnya. Setelah itu baru saya mengevaluasi program kemarin. Ketika ada yang sesuai kita pakai, ketika tidak sesuai maka akan kita hapuskan. Nah, setelah itu baru kita melangkah. Untuk aspirasi, saya akan selalu mengingatkan kepada ormawa, ketika punya gagasan, ketika punya ide, ketika punya program, bawa ke kami, bawa ke BEM, akan kami godok, akan kami diskusikan bareng-bareng. Ketika program itu memang bagus, program itu memang bagus bagi mahasiswa dan kampus, kami akan perjuangkan itu di bidang apapun. Kalau butuh tim ahli kami datangkan, kalau butuh manajemen kami lakukan. Seperti itu. Kalau butuh pendanaan, tunggu dulu. Pasti harus ada
sesuai syarat dan ketentuan yang jelas. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari paslon 1. Untuk Kanabin, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Baik, untuk berikutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk paslon 1 dan paslon 2? Baik, dirasa sudah cukup. Kami nyatakan debat Presma dan Wapresma selesai.